Assalamualaikum Bu Dokter, apa kabarnya? Waalaikumsalam Mbak Kiki. Alhamdulillah, udah lama ya kayaknya ya tuan Iya. rumahnya ini. Semoga sehat selalu ya Bu Amin, Dokter ya. amin. Iya. Iya Bu Dokter, akhir-akhir ini kan karena perubahan cuaca ya, dari yang waktu pas Lebaran itu panas banget, terus kemudian dingin. Sekarang ini Iya. udah mulai dingin. Nah, kebanyakan banyak yang pilek nih Bu Dokter nih. Nah, mungkin ada resep-resep khusus nih dari THT karena kan telinga, hidung, tenggorokan gitu. Resep-resepnya untuk di musim-musim yang berubah ini. Oke. Jadi memang ya karena kita ini tinggal di Indonesia iklim tropis ya, memang sangat terpengaruh ya, walaupun sebenarnya matahari bersinar sepanjang tahun. Cuman memang ya perubahan cuaca ini kan yang sekarang-sekarang ini kan tidak sesuai waktunya, harusnya ini kan sudah panas ya cenderungnya, tapi masih kadang hujan, kemudian Iya. malah kalau malam menuju subuh itu dingin banget. Benar. Akhirnya mengganggu daya tahan tubuh. Banyak yang akhirnya apa tuh namanya kena batuk pilek karena juga hawanya panas. Males makan ya, cenderung minum dingin-dingin kayak iya, gitu. bener. Nah, ndak anak, ndak dewasa, supaya pengennya gitu. Akhirnya ya gampang lah, apalagi virus flu ini kan paling banyak atau paling mudah nularnya ya. Yang kayak pandemi kemarin kan, Iya. kayak basicnya kan variannya virus flu kan, jadi kan mudah banget nyebar kemana-mana. Nah, kalau mau pakai vaksin influenza ya itu lebih baik, tapi kan tidak semua orang mau dan mampu ya. Nah, Iya. nah paling mudahnya ya apa namanya menjaga daya tahan tubuh dengan hidup sehat ya. Imbang lah antara bekerja, olahraga, istirahat ya. Jangan HP-an dulu ya kan, kalau udah waktunya istirahat atau waktunya kerja ya ditaruh aja. Selain itu memang apa itu namanya perhatian sama musim ya. Nanti kalau musimnya kayak gini ya gimana caranya mencegah makanan minuman yang gampang bikin batuk pilek, kan gampangnya gitu. Oke, itu tadi salah satu resepnya dari Dokter Aliyah THT ya, karena kita memang lagi mau ngebahas tentang pilek bau. Nah ini saya sebenarnya juga kayak baru denger nih Bu, pilek bau. Emang ada ya pilek bau ya? Yang saya tahu kan kayak misalkan flu gitu ya, cuma pilek biasa dibarengi batuk gitu. Nah ini pilek bau itu seperti apa? Jadi begini Mbak Kiki. Nggak semua orang paham ya dengan pilek bau. Jadi memang ingusnya tuh bau. Oh, Gitu. jadi dari ingusnya ya? Oke. Gitu. Ini sebenarnya sih cukup sering di masyarakat. Cuman karena tergantung masing-masing orang ya peduli apa enggak ya. Itu pada anak-anak juga lumayan sering. Apa namanya angka kejadian pilek bau ini. Kebanyakan pada anak-anak kalau terjadi pilek bau karena mereka masukin benda-benda ya ke dalam hidungnya, entah biji tasbih ya kan. Ya ampun, iya, terus kancing mungkin yang kecil. Kemudian itu apa tuh namanya tisu, kertas, apa itu alasnya kursi tuh yang busa, Busa sponnya gitu busa ya. spon itu banyak. Kemudian juga biji-bijian, mau jagung ya, Kacang hijau. banyak itu banyak banget. Nah itu kalau tidak ada yang tahu, keluarga atau pengasuhnya tahu, nah setelah sekian hari bahkan sekian bulan, nah itu mesti diselaputi kayak nanah gitu loh. Nah itu yang bikin bau. Oh, jadi penyebab baunya itu dari nanahnya di hidung ya Bu ya? Oh, Iya, gitu. akan belendir-belendir. Nah itu biasanya kalau mereka datang ke sejawat kesehatan yang bukan dokter THT sih dikasih antibiotik kayak gitu, dikasih obat pilek tanpa, karena mungkin tidak dicek ya hidungnya ya, tanpa diambil tuh ya tetap aja bau. Ya mungkin hilang sebentar berapa hari terus datang lagi. Oh gitu. Iya. Mendeteksinya gimana tuh Bu? Kalau itu termasuk ini bukan pilek biasa gitu. Kalau pada anak-anak sebenarnya mudah ya. Saya selalu menyarankan pada pasien yang datang, kalau punya anak-anak kecil tuh ya, habis main kemana-mana itu sudah dibersihin, dimandikan bersih, resik.
tiap hari, tiap saat itu orang tua ya, satu untuk bonding ya. Nah, yang kedua untuk mendeteksi ya, diciumin tuh anaknya ya, gampang kan, diciumin sekitar hidung, sekitar telinga. Kalau ada bau-bau nggak sedap, ya mana tahu dia entah ngapain gitu loh. Jadi biar bisa segera ada deteksi awal. Itu untuk anak-anak. Untuk anak-anak kan emang biasanya memang agak susah ya Bu ya untuk mendeteksinya karena si anak nggak bilang. Nggak semua anak suka bercerita kan. Iya. Karena mungkin bukan dia yang masukin, temennya juga ada, banyak kok. Oh gitu. Dan dia pasrah aja nih kayak mungkin ini kali main pasir gitu terus akhirnya ke Kalau pasir gitu? Jarang, nggak pernah. Ya? Kalau pasir enggak, malah enggak. Kalau ke hidung enggak. Oke. Biasanya kalau pasir ke telinga, main di pantai apa kayak gitu. Tapi kalau ke hidung enggak. Oh berarti kalau di sini yang menyebabkan pilek bau itu kalau ada benda yang agak besar gitu ya, yang nempel di hidung dalam. Ya masuk ke dalam. Nggak harus, ukurannya nggak harus besar sih. Kayak biji-biji itu kan kecil ya, kayak seumpama biji pepaya itu kan kecil, nggak gede-gede amat. Atau tisu kan kecil ya. Iya sih, tapi kalau diem di situ terus akhirnya menyebabkan ini ya, kayak apa? Infeksi gitu ya. Infeksi, baunya itu, baunya banget. Biasanya kalau kita keluarkan ya campur darah, campurnya biasa sih. Jangan khawatir lah, insya Allah ya segera teratasi kok. Cuman ya itu supaya nggak tambah bau, ya sering-sering anaknya dicium, dicek ya. Nggak usah ditanya, kadang ditanya kan mereka nggak jawab atau nggak paham kan. Iya, nggak paham maksudnya apa gitu ya. Terus kamu habis main apa? Enggak, cuma main gini aja, kadang kan gitu ya. Nah buat sahabat nih yang mungkin punya pengalaman pilek bau ataupun juga ada kerabatnya juga yang pernah memasukkan sesuatu ke dalam hidung, sebenarnya bisa menambah komentar di bawah ini gitu ya. Dan untuk sahabat juga bisa mengajak untuk kerabatnya untuk subscribe dan juga like tayangan ini. Nah, kalau tadi kita ngobrolin tentang anak ya Bu ya. Nah, kalau misalkan orang dewasa, seharusnya orang dewasa juga tahu dong, misalkan ada sesuatu di dalam hidungnya yang bikin kurang enak, kurang nyaman gitu. Tapi kasusnya belakangan ini seperti apa Bu? Sebenarnya dari dulu ya, untuk orang dewasa penyebabnya beda dengan anak-anak, sama-sama pilek baunya. Kalau pada dewasa kebanyakan kalau di Lumajang ini karena giginya rusak ya. Oh iya, berarti penyebabnya bukan karena ada benda yang masuk di hidung ya, tapi maksudnya dari lainnya, dari faktor lainnya. Oh iya. Baru tahu, ini ilmu banget loh sahabat, beneran saya juga baru tahu. Oh ternyata gigi itu bisa menyebabkan gigi atas ya yang rusak. Walaupun nggak sakit, nggak nyeri ya. Itu jangan disepelekan karena bakterinya tembus nih ke atas ya. Bakteri mah nggak bisa dibilang stop sampai di situ ya. Dia punya jalan sendiri ya. Ya kan pengen main-main. Mosok yang boleh healing orangnya doang. Oh iya. Bakteri juga. Tapi serem ya Bu ya. Iya, akhirnya dia ini tembus lah ke daerah sinus ya. Yang di sini nih. Biasanya belakang pipi nih. Nah, karena memang lantai sinus itu adalah dasar ini, gigi atas ini. Nah, jadi kalau ada gigi atas ini infeksi atau rusak atau patah atau tinggal akar gigi, tapi nggak pernah sakit kok Dok. Iya, kita mah yang penting ini rusak, gitu. Terus dibiarin atau langsung dipasang protese gigi palsu. Nah, biasanya orang-orang gitu kan. Gigi yang nggak dibersihin langsung deh pasang gigi palsu. Biasanya kalau langsung pasang gigi palsu sementara giginya nggak bersih, ini biasanya bukan ke dokter gigi. Oh iya, kalau dokter gigi biasanya udah jelas. Biasanya dicek bener baru pasang, kan nggak boleh asal pasang. Gigi palsu kan ada ketentuannya sebenarnya. Nah akhirnya ya udah ini bakterinya naik ke atas ke daerah sinus. Hanya ya biasa orang bilang sinusitis itu. Nah sinusitis itu biasanya nih bau ya pileknya. Kemudian nih sinusitis karena gigi ya, soalnya juga ada sinusitis karena penyebab lain. Nah terus kemudian juga kalau bangun tidur lebih kenceng deres ngalirnya daripada setelah siang atau sore itu lebih kurang lah ngalir deresnya itu. Kemudian juga kalau pas
nunduk, sujud tuh tambah keluar turun gitu. Jadi kadang malu netes di sajadah atau kalau waktu Aduh, setelah iya. jamaah itu bau-bau amis nggak enak, jadi Iya, nggak iya, pedeannya nggak pergi jamaah, nggak pergi ke masjid gitu. Ada kadang lari ke tenggorok, ya memang hidung tuh nyambung ke tenggorok, kalau nggak nyambung mah kelainan. Jadi Iya, gimana Bu itu mau nafasnya mau nelennya? itu memang jadi turun ke tenggorok rasanya basin, amis gitu. Orang Madura bilang baceng gitu ya. Baceng. Itu. Nah itu apa namanya juga bisa bikin nyerinya tuh sampai alis-alis, pangkal hidung tuh katanya kayak mata mau copot, alis-alis kayak mau copot gitu. Katanya gitu. ya. Katanya ya, Iya, jangan sampai kita ya. Itu juga pipi rasanya ngilu. Kalau orang Madura bilang ngilu, apa kemeng gitu banget, kayak disedot dari dalam. Kayak kalau saya bilang sih seperti divakum dari dalam. Kalau kita pakai penyedot debu tuh, vacuum cleaner tuh disedot dari dalam tuh rasanya jadinya tuh kayak tertekan banget. Ya. Dan apa itu namanya? Ini harus diobatin yang benar, yang tuntas. Biasanya tidak sekedar obat, tidak bisa kalau obat saja. Biasanya kita lakukan tindakan ya, semacam operasi gitu, kita bersihkan nanahnya. Setelah itu harus diikuti dengan gigi yang jadi penyebab tuh, pelakunya tuh harus dicabut. Gitu. Kalau enggak diberesin giginya, oke lah sekarang reda, tetapi entah kapan lagi kambuh lagi. Oh gitu, ya karena kan pelakunya masih ada nih. Bener. Pelakunya ya. Jadi kalau diminta sama dokter untuk kontrol itu percayalah karena urusannya belum selesai. Ya. Kalau udah selesai silakan tidak usah kembali. Biasanya kita bilang karena memang ada guidingnya ya. Jadi harus kontrol. Kemudian apa itu biasanya dokter udah beritahu. Jadi walaupun sudah selesai operasi, tolong kontrol ya, itu memang untuk cek. Atau nanti setelah selesai ke dokter gigi, tolong kontrol ya, karena kita mau cek lagi, udah bersih belum gitu loh. Yang dicabut udah bener belum? Jangan-jangan dia diminta kontrol sama dokter gigi nggak pergi kan gitu. Oh iya. Terus dia nyalahin ini, oh enggak ini, padahal ya makanya harus kita cek sendiri. Oke, jadi untuk mengatasi pilek bau ini, kalau misalkan pelakunya memang dari gigi, berarti harus kedua dokter ya? Iya, tapi memang ada urutannya, semacam kita wudhu lah ya. Oh iya, ada urutannya, nggak boleh dibolak-balik. Jadi mungkin ngecek hidung dulu, ke THT dulu. Ya, soalnya nanti ya itu sudah ada urutannya supaya nggak bikin masalah lagi. Gitu. Iya benar, karena kita kan mencari solusi ya. Iya, dan untuk supaya masalah. hemat ya di masa depan nggak tambah komplikasi ya, nggak tambah biaya ini nih, nah, makanya sesuai urutan aja. Oke, jadi sahabat bisa langsung ke THT dulu gitu ya, nanti akan diperiksa masalahnya ini nanti di mana, mungkin dapat rujukan gitu, maksudnya mungkin ke dokter ini dulu gitu ya. Pokoknya intinya seperti itulah, kalau pilek bau penyebabnya dari gigi. Dari gigi. Ada lagi nggak Bu penyebab lainnya selain dari gigi kalau untuk dewasa? Ada sih, kalau ada yang namanya penyakit itu kita sebut Ozaina, ya itu bakteri penyebabnya mirip-mirip dengan bakteri TBC. Ya satu keluarga beda kerabat mungkin ya. Gitu. Saudaraan, sepupu, keponakan gitu. Jadi memang dia bikin bau karena dia ngerusak struktur ini yang di dalam hidung. Sehingga hidungnya itu benar-benar longgar, lapang. Kalau kita periksa longgar, lapang, harusnya kalau kita cek hidung kita masing-masing ya kan ada benjolan-benjolan di dalamnya. Kalau orang nggak tahu bilang wah ada polipnya, padahal bukan gitu loh. Ada benjolan. Kalau kita coba nanti ngaca hidungnya kita longgarin, kita benggangin gini, mesti ada benjolan-benjolan di dalam hidung kita masing-masing. Pada orang dengan penyakit Ozaina ini dia plong, longgar, tapi hidungnya itu rasanya bau, kemudian nafasnya cenderung buntu, lucu ya. Padahal plong ya. Tapi kenapa nafasnya buntu Bu? Karena bakteri ini ngerusak ini di turbulen udara kita itu. Kalau menghirup udara dari luar masuk ke hidung itu kan sama Allah itu sudah diatur, ditakar
dosis udara yang masuk, kemudian mengalami perlakuan apa, karena udara dari luar ini kan belum steril, suhunya belum sesuai dengan suhu tubuh, kemudian perlu disaring, ada macam-macam perlakuan sebelum dia siap masuk ke dalam paru-paru kita. Nah itu karena dia plong, karena rusak ya, dia muter-muter aja di situ, turbulen, nggak gitu. masuk. Nah iya, jadi buntu. Oh, itu makanya menyebabkan nafasnya kurang plong. Iya, Padahal dia hidungnya udah plong. Iya, heeh. Iya, Karena iya. ada kerusakan di mukosanya ini, jadi dia muter-muter di sini, ndak bisa masuk dengan bagus. Selain itu juga saraf penciumannya terganggu, sehingga dia juga nggak bisa nyium. Ada orang goreng-goreng ikan asin, telur atau apa itu dia, iya, karena merusak juga saraf Penciuman penciumannya. juga. Oh, Heeh. sayang banget ya kalau ikan asin sampai nggak kecium ya Bu ya. Hemat jadinya. Padahal kalau tetangga goreng ikan asin itu kayaknya kan sudah Iya, serem kucing-kucing gitu. juga. Oh iya, Ya, benar. Kalau Bu Dokter makan ikan asin nggak? Nggak Ya makan lah, Oh, masa sih? makan lah. Oh, makannya. Alhamdulillah. Tapi nggak pakai sambal ya Bu. Ini kita jadi makan jadi ngebahas kuliner ini sahabat. Oke, tadi tentang orang dewasa sama anak itu penyebabnya beda gitu ya. Nah, kalau untuk cara mengobatinya sendiri biasanya untuk penanganan pertama. Ya intinya sih segera pergi ke ahlinya nomor satu ya, karena dengan datang ke ahlinya akan ditentukan penyebabnya apa dan akan ditangani sesuai penyebabnya. Beda penyebab tentu beda penanganan, jadi nggak boleh sama-sama keluhannya pilek bau, tetangga saya diginiin kok saya enggak, biasanya pasien gitu. Oh, jadi Ya minta ngeliat disama-samain, ya, minta disamain ya. Padahal penyebabnya berbeda. Percaya deh ya, kami dokter itu udah ahlinya gitu, insya Allah nggak bakal ngawur gitu. Nah Iya. maka dari itu, karena kita tahu penyebabnya bukan itu, biasanya juga kita jelaskan. Tapi kadang namanya orang ya nggak mau tahu. Yang penting saya pengennya sama gitu. Iya, padahal Diginiin, penyebabnya diginiin. belum tentu sama. Betul. Walaupun sama-sama di hidung ya, penyebab penyakitnya banyak banget dan tidak selalu sama. Nah maka dari itu yang penting nomor satu, carilah pertolongan pertama yang benar dulu. Kalau pertolongan pertamanya nggak tepat, tentu tambah boros ya kan, boros waktu ya kan, boros sumber daya, boros mau kita wirawiri entah kemana-kemana yang nggak tepat kan, boros juga. Kemudian juga yang jelas boros biaya kan, udah Iya. beli obat ternyata keliru gitu kan. Kalau misalkan langsung datang ke ahlinya, itu kan udah cuma satu kali kerja ya Bu. Iya, Satu kali hemat. datang, Hemat. satu kali pembiayaan, Betul. kayak gitu. Tapi Iya. kan biasanya orang awam itu kalau udah dengar spesialis, wah agak deg-degan gitu ya Bu. Padahal itu sebenarnya ya menghemat itu tadi, daripada kita berkali-kali ke orang yang kurang tepat gitu ya Bu ya. Iya, jadi memang usahakan apapun masalahnya, kira-kira ini tepatnya kemana, jangan hanya berdasar katanya-katanya gitu loh. Ya boleh sih baca, biasanya kan pasien baca Google ya, Iya, benar. cari menurut Google yang sudah saya baca dok, biasa gitu. Baiklah. Ada ya pasien yang kayak gitu Oh, ya Bu? ada lah. Oh ada. Jadi dokternya yang dikasih tahu ya. Saya baca itu gini-gini. Oh ya silahkan. Tapi yang jelas kita ini kan belajar ya, nggak asal penanganannya gini-gini. Dan itu memang kita ada konsensus secara internasional penanganannya seperti apa, bukan menurut kita pribadi gitu, bukan. Nah tolong kalau memang sudah datang ke ahlinya dan insya Allah itu yang terpercaya ya, lebih tahu ilmunya, ya dipercaya aja daripada nanti kalau percaya sama Google ya silahkan terapi Ya, itu Google gitu loh. susah ya Bu, terapi Google. Kita mau tanggung jawabnya sama siapa gitu kan. Yang penting kan kita ini pengennya kan sehat, sembuh tuntas, aman, tanpa komplikasi dan tidak menimbulkan kerugian. Oke, benar banget. Jadi buat sahabat kalau misalkan ada keluhan gitu ya, langsung aja datang ke ahlinya. Ada keluhan THT yang langsung ke dokter Alia. Keluhan kulit langsung dokter Utomo yang dituju gitu ya. Oke deh. Terima kasih banyak ya Bu Dokter ya. Iya. Mungkin ada pesan nih untuk sahabat gitu. Kita ngobrol-ngobrol santai di sini, tapi kan harus membawa manfaat juga. Iya, yang penting kan kita ini harus peduli pada diri sendiri ya, nomor satu ya. Nah, dengan memperhatikan kesehatan kita, jangan tunda-tunda, karena menunda itu berarti sebenarnya terjadi pemborosan. Nah, itu benar. Kalau menunda-nunda terjadi pemborosan, apalagi kalau udah salah
tempat. Iya, wis terjadi pemborosan udah deh. Yang penting apa namanya juga nggak berlebihan. Maksudnya ada keluhan dikit ya kan sebenarnya keluhan dikit atau banyak itu kan tergantung yang merasakan, ya kan. Kadang ini sebenarnya bukan masalah sedikit atau banyak, tapi yang terjadi adalah cenderung meremehkan. Oh iya sih benar. Ntar sembuh-sembuh sendiri, nah itu udah susah. Padahal nggak bisa ya. Dari ilmu kedokteran juga nggak ada penyakit sembuh sendiri. Ya ada sih yang penyakit sembuh sendiri, penyakit virus kan kayak flu ya, selesma itu ya. Tapi kan kalau pilek bau itu sudah termasuk penyakit yang bukan ringan lagi kan, ya bukan Bu ya. semacam masuk angin bukan semacam apa ya capek-capek kan. Nah kalau itu ya boleh lah untuk istirahat, makan yang baik, insya Allah sehat. Tapi kan kalau sudah yang seperti ini ya sebaiknya sih ke ahlinya ya. Sebaiknya dan seharusnya. Oke deh, terima kasih banyak ya sharing ilmunya, semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga tambah sukses untuk podcastnya Dr. Alia THT. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam.